Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang demo yang terjadi di Bone gara-gara pajaknya naik sampai 300%. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Bertemu lagi di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah warga demo melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Ini hampir kejadian ya, apalagi kemarin tuh di Pati itu kan sangat-sangat dahsyat sekali, sangat-sangat kacau sekali, dan banyak orang yang terlibat di Pati ya. Dan akhirnya di Pati itu kan berhasil ya untuk mencegah kenaikan pajak 250% itu ya. Nah, mungkin karena ngeliat wah di Pati berhasil nih, di Bone mungkin terinspirasi untuk melakukan demo yang sama untuk setidaknya menolak ataupun menunda kebijakan yang bisa memberatkan rakyat seperti ini, seperti menaikkan pajak sampai 300% gitu ya. Jadi mungkin inspirasi juga nih supaya bisa membatalkan kebijakan tadi yang menyusahkan tadi ya. Aliansi Rakyat Bone Bersatu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Demonstran menilai kenaikan pajak sebesar 300% membebani masyarakat dan tidak pro terhadap kondisi rakyat saat ini. Iya, bayangin kalau misalnya 300% itu berarti kan yang awalnya mungkin nggak terlalu besar tapi bisa berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ini kan yang awalnya sedang sulit itu makin sulit lagi. Itu jadi masalah karena orang yang mungkin awalnya bisa bayar itu kemungkinan ketika sudah dinaikkan pajaknya itu tidak bisa bayar, ataupun kalau misalnya bisa bayar itu akan menyusahkan masyarakatnya. Bayangin misalnya udah bisa bayar nih tapi dia tuh makan jadi sulit, apa-apa jadi terbatas dan sebagainya, itu kan jadi masalah tambahan buat rakyatnya. Sementara Pemkab Bone membantah kenaikan PBB sebesar 300%, melainkan 65%. Nah itu berarti ada kesenjangan informasi itu dari mana informasi 300%-nya itu ya. Jadi sangat jauh loh, 300% sama 65% itu hampir bedanya 5 kali lipat. Ya itu dari mana ya informasi keluarnya? Kenapa bisa keluar di masyarakat 300%? Kenapa nggak diinformasikan dari awal, wah ini cuma naikin 65% gitu. Jadi mungkin ada kesalahpahaman juga di sini. Entah itu gara-gara informasinya, gara-gara kurang sosialisasi dari pemerintahnya dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika ada kesalahan dalam informasi bisa menimbulkan demo yang seperti ini gitu. Jadi harusnya komunikasinya baik tapi ini tidak dilakukan dengan baik, akhirnya berujung seperti ini ya. Sempat memanas saat demonstran berusaha masuk ke kantor bupati untuk bertemu dengan bupati dan wakil bupati. Ya, untuk menyampaikan aspirasinya sampai sebegininya gitu ya. Tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah gentar ketika wakil bupati dan bupati Bone tidak hadir menemui kami. Unjuk rasa warga di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang terlihat di layar kaca saudara berlangsung ricuh. Ya. Tapi kalau misalnya demo kayak gini, kalau bisa dijalankan dengan damai, dengan tenang dan sebagainya. Kalau misalnya jalankan sampai ricu, sampai menimbulkan kerusakan, itu jadi masalah tambahan ya buat pemerintah. Jadi gini, apa yang tersedia atau sudah dibangun sama pemerintah itu kalau misalkan hancurkan itu sebenarnya uang pajak kalian
gitu. Jadi kalian harus menjaga barang tersebut, jangan sampai apa yang sudah disediakan pemerintah itu dirusak malahan ya, karena itu uang kalian, uang pajak kalian. Kalau kalian rusak berarti kalian sama saja menyia-nyiakan uang pajak kalian. Jadi nanti pemerintah malah punya alasan tambahan nih, wah ini pajak naik karena untuk memperbaiki fasilitas yang telah dirusak gitu ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah. Maka dari itu ketika mau aksi, mau demo seperti ini, itu kalau bisa dijalankan secara baik-baik itu, jangan sampai menimbulkan kerusakan, karena barangnya yang kalian rusak itu tidak salah sebenarnya, yang salah kan kebijakannya, yang salah itu adalah idenya. Maka dari itu seranglah ide dengan ide, jangan kalian rusak fasilitas yang tidak bersalah tadi itu, karena akhirnya kalian juga yang harus menampung atau punya tanggung jawab terhadap barang tersebut ya. Tampak pada visual warga melempari aparat keamanan dengan botol air mineral, sementara polisi berlindung di balik tameng. Iya, ini untuk berlindung dari apa, lemparan-lemparan dari masyarakat ya. Ya sampai serusuh itu ya, ingin masuk ke kantornya. Ya, sampai sekacau itu ya. Jadi kalau di sini kita lihat, ya bisa lihat tuh gara-gara ini ya. Yang kita lihat itu sebenarnya polisi itu nggak salah di sini. Gara-gara polisi itu hanya menjalankan tugasnya mereka. Ya mereka untuk mengamankan masyarakatnya supaya tidak mengacau di kantor atau di pemerintahannya. Bayangin kalau misalnya dibiarkan nih, wah si polisi ini membiarkan masuk gitu. Nah itu kan bisa membuatkan kacauan yang lebih parah daripada ketika di luar gedungnya. Jadi kalau mau polisi itu damai, maka kalian juga harus damai juga. Gitu. Di sini polisi sebenarnya mungkin setuju dengan ide dari masyarakat untuk setidaknya menolak atau menurunkan pajaknya dulu gitu. Jadi dirundingin dulu gitu. Tapi harus benar caranya. Gitu. Kalau misalnya caranya benar gitu ya, polisi juga akan memperbolehkan misalnya perwakilan-perwakilannya untuk masuk dan berdiskusi dengan pemerintahan gitu. Jadi biar didengar nih. Ya kalau misalnya kacau kayak gini ya, dari polisinya juga akan bertindak untuk menenangkan supaya tidak ada kekacauan, karena kita bisa lihat kalau secara dasarnya ya, polisi sebenarnya rakyat juga loh. Sebenarnya kalau kita lihat polisi sama rakyat itu nggak ada bedanya, karena mereka kan kalau misalnya naik pajak nih, polisi juga akan diberatkan dengan pajak tersebut gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, ini kita lihat hanya eh, benturan kepentingan dari tugasnya ya, antara polisi yang ingin menenangkan dan masyarakat yang ingin didengar. Itu ya, sebenarnya yang harusnya diselesaikan adalah kebijakannya ya, bukan masalah siapa nih yang paling keras, siapa yang paling kuat, tapi harusnya diselesaikan yang harusnya kayak gimana nih solusinya, bukan siapa yang paling kuat, siapa yang paling benar. Loh, karena mungkin pemerintah juga memiliki alasan juga mengapa pajaknya itu dinaikkan ya. Sampai sesosok itu ya. Jadi gini ya, kita cukupkan dengan videonya. Jadi kalau misalnya ada kebijakan tanpa memikirkan bagaimana kondisi masyarakatnya, itu bisa berujung seperti ini. Atau kalau misalnya dari pemerintahnya tidak menginformasikan rakyatnya dengan baik, akhirnya kan terjadi tuh yang awalnya dibilang hanya 65% kok, tapi kok yang tersebar di masyarakat bisa sampai 300%. Ini informasi dari mana dan siapa yang menyebarkan? Jadi ini banyak masalah yang bisa menyebabkan demonstrasi sebesar ini ya, tapi ya gara-gara tadi kebijakan yang salah dan masyarakatnya yang sedang kesulitan. Jadi kalau mau buat kebijakan harus dipertimbangkan tuh bagaimana kondisi masyarakatnya, apalagi demo seperti ini udah terjadi di daerah lain tuh sampai berhasil menolak kebijakan yang meresahkan seperti ini ya, yang sangat membebankan masyarakat dan menambah penderitaan, bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah lagi gitu ya. Tidak, jadi itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah mungkin yang
bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.